Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah, welcome to my channel. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah gagasan yang sangat penting, yaitu tentang membangun role model peradaban Islam. Karena kenapa? Ikhwanuddin rahimakumullah. Yang pertama yang harus disampaikan di sini adalah umat Islam atau aktivis muslim seringkali tergelincir pada diskursus atau wacana menyalahkan musuh. Jadi mereka sering menyatakan misalnya, ya ini konspirasi Yahudi, ini adalah salahnya orang kafir, ini adalah kejahatan orang kafir, atau ini ulah togut dan lain sebagainya. Padahal ada yang menarik, saya kira patut di sini kita kedepankan tesis dari Syekh Majid Irsan Al-Kilani, yang mana bukunya itu adalah model kebangkitan umat Islam, yang menyatakan beliau ini dalam tesisnya generasi perang salib yang nantinya akan disempurnakan oleh generasi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi selama lebih dari 50 tahun atau 5 dekade ini, itu adalah ulama-ulama pada zaman itu fokus pada islah, memperbaiki keadaan internal umat. Kita bisa lihat misalnya ulama-ulama yang sudah ada pada saat itu siapa saja sih? Yang nama-nama besarnya Imam Al-Ghazali, ya. Tentu Imam Al-Ghazali sini Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ibnu Qudamah, yang mana mereka semua sepakat, ya, mereka fokus pada islah, pembangunan internal umat. Karena kenapa? Kalau kita berkaca pada gerakan Islam modern misalnya, pada sejarah Islam di dunia modern ini, saya teringat kasus jihad Afghanistan pertama. Apa yang terjadi pada saat itu? 1979 sampai 1989, komunis Uni Soviet menyerang bumi Afghanistan. Yang mana setelah itu dunia mengenal Afghanistan ini bumi jihad, ya, bumi jihad. Jihad Afgan pertama, orang-orang suka menyebutnya seperti itu. Tetapi apa yang telah terjadi setelah 1989? Setelah musuhnya itu kalah, Uni Soviet kan setelah itu runtuh, komunis runtuh. Masih banyak pekerjaan internal umat, masih banyak pembinaan-pembinaan yang harusnya kita lakukan. Bisa jadi di sini, ya, kalau kita meminjam juga gagasan Syekh Majid Al-Kilani tadi, itu kita setidak-tidaknya sebelum jihad Qital ini kita harus ada proses 2 jihad lagi. Pertama ada jihad tarbawi, atau kadang-kadang ini jihad tarbawi ini sering disebut jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Tentu di sini jihad melawan hawa nafsunya saya tidak ingin terjerembab atau terjatuh dalam pengertian sufistik. Kita tidak berbicara tentang masalah sufisme di sini. Tetapi kan kita sepakat bahwasannya ketika umat Islam ini berubah, terutama harus dari personal-personalnya dahulu. Jihad level yang kedua ini adalah jihad tanzimi. Apa itu jihad tanzimi? Nah, jihad tanzimi inilah yang dimaksud. Tanzim itu berasal dari kata nazom. Nazom, ketika kita ngomongin nazom berarti ada sesuatu yang tersistematis, ada sesuatu yang terkelola. Boleh kita juga sebut ini jihad tata kelola. Berarti apa? Setelah itu kita bisa memastikan di sini para mujahidin atau para pimpinannya pada saat itu, ya, belum bisa mengelola kemenangannya. Jadi bagaimana mungkin kita ingin menang, ingin futuh, ya, ingin peradaban Islam berjaya kembali, ingin era peradaban Islam yang emas itu, yang berjaya itu bangkit kembali. Kita semua mengidam-idamkan itu. Tetapi bagaimana mungkin kalau kita belum bisa mengelola kemenangan kita sendiri? Ya, itu dia. Kemenangan, mengelola. Jadi mengelola kemenangan. Jihad tanzimi itu sebenarnya bisa menjadi fondasi-fondasi peradaban kita. Sekarang kita misalnya masuk nih di masalah permasalahan ekonomi syariah. Sebagian aktivis terutama di Indonesia, ya saya sudah dengar sejak 1 dekade lalu sudah menerapkan gagasan untuk kembali kepada ekonomi syariah. Sedangkan sebagian dari mereka, para aktivis muslim, membangun pasar syariah. Tetapi apa yang terjadi pasar syariah sekarang? Hidup segan, mati pun tak mau. Gak jelas juntrungannya. Gak jelas juntrungannya. Kenapa saya bilang tidak jelas? Harusnya dalam 1 dekade itu sudah muncul kemapanan kita di dalam ekonomi. Dalam artian umat ini harusnya sudah muncul, tetapi itu tidak terjadi, ya. Kenapa ya? Itu faktornya bisa banyak, bisa jadi salah niat, salah maksud, bisa jadi para penggagas pasar syariah ini ingin
keuntungan buat diri sendiri, tetapi dengan bebas riba. Memang itu tidak masalah bagi individu. Itu diperbolehkan, secara fikih diperbolehkan. Ya namanya untung bebas riba, siapa yang tidak mau? Tetapi ini sangat tidak efektif. Ini adalah sangat tidak cocok kalau dalam bingkai peradaban umat. Dalam membangun peradaban umat itu tidak cocok. Berarti di sini apa? Kita tidak cukup hanya menyalahkan kapitalisme. Kita salahkan neoliberalisme. Topik pembicaraan kita pada kali ini yaitu adalah role model. Role model itu apa? Role model ini adalah berarti kita membangun sebuah kemapanan, sebuah keteladanan. Awas, di sini keteladanan yang saya maksud itu bukan keteladanan dalam bentuk individu, figuritas, bukan personal, tetapi adalah bagaimana ya, namanya peradaban itu kan banyak sendinya, banyak lininya. Di setiap lini-lini peradaban ya, ekonomi, ya lembaga politik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosialnya, masyarakatnya, budayanya, keilmuannya, dan lain sebagainya, itu kita masing-masing harus membangun role model peradabannya. Kita bangun ya rancangan peradaban yang kita bisa, yang kita mampu. Ya tetap semampu kita saja, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diberi beban kewajiban kecuali kesanggupan kita diri sendiri, kesanggupan kita sendiri. Ya, sehingga di sini harusnya membuat kita sadar, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasannya memang saya melontarkan ide gagasan role model peradaban Islam ini yang harus kita bangun. Memang harus kita fokuskan. Aktivis Muslim harusnya memikirkan hal ini, ya. Bukan saling ribut, gontok-gontokan sana sini. Yang lain membidahkan, yang lain mensunahkan. Yang lain itu mengkafirkan, yang lain itu saling togut sana, togut sini. Seperti sebagian kaum muslimin yang lain. Ya. Tetapi apa? Apa yang terjadi setelah itu? Apa akibatnya? Itu adalah menjadikan kita terkuras energinya sendiri. Itu adalah menjadikan kita akhirnya apa? Ya, membuang waktu kita sendiri. Energi kita habis, permasalahan tidak selesai. Nah, itu masalahnya. Penjajahan masih di mana-mana. Palestina juga masih begitu-begitu aja. Masih begitu-begitu saja. Masih dijajah juga. Kitanya belum bisa apa-apa, terutama kita dalam konteks umat Islam di bangsa Indonesia ini. Ya, berarti kan di sini sudah seharusnya kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh generasi ulama di zaman sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau di masa awal Perang Salib. Misalnya seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau saat itu mendirikan madrasah, yang mana madrasah-madrasah ini para murid-muridnya kemudian membentuk madrasah kembali. Sampai pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ibnu Qudamah, itu madrasah-madrasah bercorak seperti Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjamur di mana-mana. Itu terjadi di mana-mana, menjadi budaya pop gitu dalam hal pendidikan, dalam institusi pendidikan. Sehingga di sini membangun madrasah atau institusi pendidikan yang sangat berkualitas, ya, yang mana meninggikan tazkiyatun nafs dan juga menggelorakan amar ma'ruf nahi munkar menjadi sangat urgent sekali. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ya, karena kenapa? Bagaimana mungkin umat Islam siap memimpin dunia, ya, kalau kader-kader mudanya saja, atau bahkan kalau para ulamanya saja itu tidak siap untuk memimpin, untuk mengelola bumi. Ya. Nah, di sini harusnya madrasah-madrasah yang ada itu seperti yang digelorakan oleh para ulama di masa itu, di masa Perang Salib awal, ya berarti pertama ya menggelorakan islah, perbaikan di dalam diri internal umat. Menarik di sini ya, sampai dinyatakan, kita bisa nyatakan seperti ini, kalau umat Islam pada masa awal Perang Salib digelorakan jihad, sedangkan internal umatnya saja masih suka berselisih, ya, masih terjadi kecintaan kepada dunia, penyakit wahan, ya, sultan dan para khalifahnya itu bergelimang dalam harta dan hal-hal duniawi, kemudian tidak memikirkan masalah akhiratnya, tidak memikirkan masalah umat Islamnya. Itu kalau kata Syekh Majid Al-Kilani, meminjam istilah beliau, yang ini beliau terinspirasi oleh apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Ya, kata beliau apa? Menyeru jihad, kital,
jihad peperangan, jihad militer terhadap generasi umat yang lemah, sama saja seperti menyeru mayat-mayat hidup untuk berjihad. Bagaimana mungkin kita menyeru mayat-mayat ini untuk berjihad? Ya. Yang ada kalah dan kalah. Yang ada kekacauan, kekalahan, kehancuran. Ya. Makanya di sini jihadun nafsi ini menjadi sangat penting. Ya. Cuma kan kita selama ini kadang-kadang barangkali karena terpengaruh dengan sufisme ekstrim, sehingga kita kalau membahas jihad melawan hawa nafsu itu, pemaknaan kita, penafsiran kita menjadi agak menyeleweng, ya, menjadi agak menyeleweng, sehingga jihadun nafsi itu, jihad melawan hawa nafsu itu, oh kita sudah cukup jihad melawan hawa nafsu, berzikir, puasa dan lain sebagainya, sehingga kita mengabaikan jihad-jihad yang lainnya. Padahal itu jihad itu jihad melawan hawa nafsu, jihad tarbawi tadi, jihad pendidikan, dan juga jihad tanzimi, yaitu jihad kepengelolaan peradaban, dan juga yang terakhir adalah jihad militer atau jihad kita, ya, jihad peperangan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu adalah saling menguatkan satu sama lain. Nah, kita lihat bagaimana mungkin ada jihad kita, jihad peperangan, kalau jihad tanziminya saja, misalnya dalam hal lembaga politik dan militer, kalau itunya saja belum beres, bagaimana mungkin kita bisa melawan mereka? Ya, kita akui kita lemah. Dan bahkan harus kita akui seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali di masa Perang Salib, yang itu marak menjelang masa Perang Salib itu, umat Islam memang sedang lemah. Kemudian umat Islam yang sedang lemah saling berpecah itu tentunya mengundang anjing-anjing lapar. Anjing-anjing lapar ini dalam tanda kutip adalah musuh-musuh Islam yang menjadi agresor di dalam dunia Islam ini. Waktu itu akhirnya apa? Syam tercabik-cabik dan akhirnya Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang kita cintai, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Eropa Salib. Itu kan sebenarnya umat Islamnya sedang melemah. Sama seperti kita sekarang. Yang memancing para negara adidaya untuk menyerang umat Islam itu siapa? Sebenarnya kita sendiri. Karena kenapa? Kitanya sedang lemah. Kita sedang lemah. Sedang berselisih satu sama lain. Kita sedang berselisih satu sama lain. Sedang fanatis terhadap mazhab. Sedang fanatis terhadap paham. Sehingga kita sekalinya kita bangkit dalam wacana kebangkitan Islam, kita ingin bangkit. Kita ingin peradaban Islam berjaya kembali. Kita ingin misalnya umat Islam paling tidak dalam lingkup umat Islam di bangsa Indonesia ini kembali berjaya, kembali kuat, syariat Islam tegak. Tetapi yang kita inginkan adalah sebatas bagaimana mazhab kita, bagaimana paham yang kita anut, ya, yang mana Islam ini sangat luas ini, menjadi paham-paham tersebut atau mazhab tersebut menjadi lebih superior daripada yang lain. Nah, cara berpikir seperti ini tidak bisa kalau kita sedang membicarakan model kebangkitan umat. Kita ingin menyatakan umat Islam ini bangkit, peradaban Islam dalam dunia Islam ini kembali bangkit, kembali berjaya. Kita tidak bisa berpikir secara mazhab, tidak bisa. Kita tidak bisa juga berpikir secara paham, secara harokah. Oh, bagaimana kalau misalnya umat Islam menang, umat Islam memimpin dunia, harokah saya yang berkuasa. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Karena kenapa? Tugas peradaban ini, kerja umat ini sangat besar, sangat berat sekali kalau diasuh atau dikerjakan oleh satu golongan saja. Tugas umat ini sangat besar, jadi nggak mungkin kita oleh satu golongan saja. Yang mana waktu itu karena kita sedang berkaca kepada generasinya Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah bagaimana mendidik para santri atau para siswa saat itu, kader-kader muslim, generasi muda muslim saat itu, agar dia tidak lagi berkarya atau berpikir secara mazhabnya. Berpikirnya secara keumatan. Al-ummah, kita ini al-ummah. Ya, umat Islam itu harusnya al-ummah, berpikirnya secara keumatan, bukan berpikir secara mazhab. Mana para generasi salafus soleh, yang mana Rasulullah menyatakan khairun nas qarni, generasi terbaik adalah generasiku, para sahabat. Tsummaladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para tabi'in, kemudian generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah berpikir secara mazhabisme, ya. Mazhab isme mazhab itu nggak ada, ya. Terfikir satu-satu itu tidak ada. Tetapi mereka berpikirnya secara keumatan, makanya mereka kuat.
makanya mereka kuat ya. Nah, di sini mungkin ya Imam Al-Ghazali, ya Imam Ibnu Qudamah, waktu itu juga Imam Abdul Qadir Al-Jilani ya di masa selanjutnya itu menyadari hal ini. Kita tidak bisa berpikir secara ya paham-paham secara sempit, paham-paham kita secara mazhab, secara latar belakang keislaman, tidak. Kita harus berpikir secara keumatan. Yang ini berarti ada pasukan salib. Kita akui ada pasukan salib menjajah kita pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan ini untuk umat Islam ini? Ini juga bukan berpikir secara latar belakang suku dan bangsa. Oh, harus suku Kurdi yang menjadi memimpin dunia Islam. Tidak bisa seperti itu. Harus bangsa Arab yang memimpin dunia Islam. Tidak bisa seperti itu. Jadi bukan berpikir secara mazhab lagi, secara ya terpotong-potong, secara kita berbuat secara hanya harokah kita. Kita berpikir secara hanya organisasi Islam kita atau latar belakang keislaman. Tidak. Tetapi kalau kita sudah mewacanakan atau ingin mempraktekkan, menerapkan role model peradaban Islam, kebangkitan umat Islam, kita harus berpikir secara keumatan al-ummah. Kemudian yang masih tidak kalah penting adalah pembentukan jaringan, pengorganisiran terhadap para alumni madrasah-madrasah tersebut. Sehingga ya pada waktu itu misalnya kalau ini dalam kasus madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhirnya murid-murid alumnusnya itu membentuk madrasah-madrasah kembali. Terjadi seperti itu. Tetapi ya setiap kali mereka ada semacam konferensi, mereka ada semacam temu alumni lah gitu, ada semacam temu alumni pada saat itu ya, yang mungkin meskipun Imam Abdul Qadir Al-Jilani sudah wafat pada saat itu, tetapi visi dan misi Islam terutama untuk pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Palestina, atau secara generalnya pembebasan dunia Islam di bumi Syam pada saat itu tetap terprogram pada saat itu. Kenapa? Karena mereka selalu ada temu alumni itu, ada konferensi segala macam yang itu bermanfaat dalam mengkoordinir, ya kan? Berarti mengkoordinir nih, harus terkoordinasi. Tidak bisa kita juga berjuang sendiri-sendiri. Jadi ketika ini, oh kamu alumni pada masa ini, berarti kamu mendirikan role model dalam hal ekonomi. Bagaimana coba peradaban Islam dalam ekonomi itu? Apakah membentuk pasar muslim, pasar syariah, atau dalam konteks sekarang bisa pasar syariah, bisa mall yang bersistem syariah dan segala macam, ya. Atau dalam hal lingkup muamalah apa saja yang kita ini harus mendirikan sesegera mungkin, semampu kita, ya. Karena itu kekuatan kapitalis, neoliberalisme di luar sana, kekuatan komunis di luar sana, itu sudah sangat mapan. Ya. Sehingga kita tidak bisa tuh hanya mencela-mencela saja, hanya mengutuk-mengutuk saja. Tidak bisa. Ya. Jadi ini ada terkoordinir. Ya. Itu satu contoh misalnya dalam bidang ekonomi. Alumnus yang lain misalnya, ya, ternyata mumpuni dalam bidang kepolitikan. Dia jago diplomasi, dia jago berbicara, dia jago menaklukkan hati lawannya. Mungkin dia menjadi politisi. Ya. Nah itu bagaimana kita mengkader para politisi ini, kita mengkader ya generasi muda Islam ini untuk siap menjadi para pemimpin umat. Mungkin nantinya menjadi generasi umaro yang solih tentunya, ya bukan umaro yang seperti sekarang ya, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan seperti itu. Ya. Berarti di sini sudah ada kiranya gambaran kepada kita. Berarti harus ada koordinasi, harus ada jaringan, yang itu adalah menuntun kita untuk senantiasa setia dan taat kepada visi dan misi Islam itu. Toh ini bukan ketaatan kita kepada individu tertentu, bukan. Ini tugas kita sebagai umat, tugas kita untuk menjayakan Islam kembali, ya. Ingin mengembalikan peradaban Islam yang gemilang. Ya. Jadi ini bukan sekedar menokohkan, oh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, oh Imam Abdul Qadir Jilani, bukan. Bahkan kalaupun nama mereka tidak disebut, mereka yakin mereka tidak akan bermasalah dengan itu. Amal solehnya mengalir kepada mereka. Tetapi maksudnya di sini adalah tugas kita sebagai umat ini memang harus terkoordinir. Visi dan misi Islamnya harus sama, ya. Tidak bisa satunya lebih memihak kepada yang ini, berdiri di sini. Tetapi harus membuat suatu sistem jaringan, sesuatu yang terkoordinir
ya, setelah membentuk role model itu, setelah membentuk kemapanan dalam setiap lini peradaban, itu jangan dilupakan, membentuk sebuah jaringan. Hasilnya apa? Ya, misalnya hasilnya itu sudah pada masa Nuruddin Zangi misalnya, sebelum masa Sultan Salahuddin kan itu, ya. Atau di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, banyak dari mereka dikelilingi oleh tokoh-tokoh alumni madrasahnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Setidaknya itu penasehat-penasehat, ya, Sultan Salahuddin itu banyak, beberapa dari mereka itu alumni madrasah Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Sehingga sanatnya nyambung tuh. Jadi generasinya menyambung, generasi yang tersambung kepada ulama-ulama mereka sebelumnya. Ya. Yang ini kan yang harusnya kita kiranya mungkin masih kurang, atau bahkan kita masih jalan di tempat, ya. Membentuk kader-kader muslim ini, ya, di mana madrasah tersebut kita melaksanakan jihadun nafs. Setelah itu, setelah mereka sudah mulai mapan pengetahuannya, wawasan Islamnya, kefakihannya, maka kita mulai kepada yang kedua tadi, yang saya sebut jihad tanzimi. Kemudian yang terakhir barulah di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, jihad kita itu benar-benar jor-joran, ya, benar-benar jor-joran, benar-benar bergelora sekali. Sampai-sampai kalau tidak salah selama 17 atau 18 tahun itu Sultan Salahuddin itu diangkat sebagai jenderal, baru bisa membebaskan Al-Aqsa, Palestina, itu sekitar 17 atau 18 tahun. Sampai seperti itu. Itu yang solehnya seperti generasi Sultan Salahuddin. Nah, bagaimana seperti kita begini? Ya, seperti kita gini. Yang gembel-gembel ini keimanannya ini. Yang kita jauh sekali dari keimanan mereka ini. Harusnya kan kita mulai nyadar diri. Jadi banyak dari tugas internal umat yang harusnya kita kerjakan daripada ketimbang kita capek-capekin diri sendiri, menyalah-nyalahkan musuh, menyalahkan kaum kafir. Role model itu sekali lagi kita nyatakan sebagai sebuah kemapanan, sebuah teladan kemapanan yang di dalam setiap lini peradabannya itu kita kan punya tugas masing-masing. Ya, yuk mari para aktivis muslim untuk melakukan step by step, selangkah demi selangkah untuk mewujudkan peradaban Islam yang gemilang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu lagi di dalam episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.